Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izinnya, dengan wasilah inayah, taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih itu nikmat iman Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan siang ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim di antara kita, di dalam rangka kita melaksanakan satu kegiatan wajib kita selaku umat Islam di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dengan kita menjalankan kegiatan sholat Jum'ah secara berjamaah, yang tentunya mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ibadah Jumat yang kita laksanakan siang ini mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah tercatatkan menjadi amal saleh kita untuk bekal kita kembali kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kita bertakwa, yaitu dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari segala apa yang dilarangnya. Terlebih saat ini alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan setelah kita dididik selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ramadan yang kita ketahui dikatakan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan kepada kita. Dididik selama 1 bulan, insya Allah untuk kesiapan kita di 11 bulan berikutnya, terlebih diawali dari bulan Syawal ini. Maka dari itu insya Allah ada banyak hikmah yang harus kita lanjutkan dari ibadah-ibadah yang kemarin di bulan Ramadan sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wanfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang yang bersabar dalam meraih ridha-Nya Allah. Insya Allah di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya kita tetap memiliki komitmen, bahkan istiqamah dalam sabarnya kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini penting untuk kita lakukan.
sabar dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu dalam 3 tempat ataupun dalam 3 hal, yang salah satu dari yang 3 itu adalah was-sabru 'ala ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus sabar dalam meraih ridhanya Allah? Kenapa kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah? Karena memang Nabi pun sudah mengingatkan, tidak lama lagi kita dapat menjalankan ini semua. Hidup kita di dunia tidaklah lama, pastilah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita jalankan itu hanya di saat Allah berikan hidup saja. Sudah mati tidak ada lagi ibadah yang bisa kita lakukan. Maka dari itu Nabi sudah mengingatkan, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka kalau sudah dalam kondisi seperti inilah, sadar diri kita bahwa hidup kita ke depan dengan mundur ke belakang terkesan lebih dekat ke depan daripada kita mundur ke belakang. Oleh karena itu, insya Allah sabar dalam taat kepada Allah adalah bagian penting dalam hidup kita, sebagaimana yang kemarin sudah kita jalankan di bulan suci Ramadan. Paginya di bulan Ramadan kita ibadah, siangnya di bulan Ramadan kita tetap ibadah, sore harinya di bulan Ramadan kita dalam masih kondisi ibadah, di malam harinya kita di bulan Ramadan kita masih ibadah. Tidak cukup di sepertiga awal malam, bahkan di sepertiga akhir malamnya pun kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ramadan menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup kita setiap manusia adalah diperintahkan untuk berlomba, berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Maka insya Allah mudah-mudahan ke depan hidup kita semakin lebih baik lagi dengan konsep sabar yang harus ada, dan tetap istiqomah kita jalankan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain perintah kita untuk melaksanakan sabar dalam taat ibadah kepada Allah, wa aqamus shalah, dirikan salat. Luar biasa Ramadan kemarin menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah dengan model taqarruban ilallah, salat yang kita jalankan. Dari mulai salat wajibnya dengan salat sunnahnya, bahkan ditambah lagi dengan salat sunat tarawihnya. Luar biasa Ramadan. Insya Allah bahasanya kalau di bulan Ramadan saja kemarin kita bisa, maka insya Allah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya pun kita bisa dalam istiqamah menjalankan salat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat insya Allah as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Selain kita diperintahkan untuk sabar dalam meraih ridhonya Allah, selain kita juga diperintahkan untuk mendirikan salat yang 5 waktu, bahkan ditambah dengan yang sunnahnya. Tidak cukup sampai di sana, Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan harta yang kita punya, harta yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita infakkan, kita sedekahkan, kita berjalankan dengan hal-hal yang lebih baik lagi, supaya menjadikan bekal nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bahasa yang menyebutkan harta yang kita punya, kalau cuma untuk kita makan, itu paling hanya akan menjadi kotoran. Harta yang kita punya, kalau cuma untuk kita simpan, akhirnya hanya akan jadi rebutan atau jadi warisan. Tapi yang terbaik dari itu semua adalah harta yang kita punya. Kalau kemudian kita alirkan, kita jariahkan, kita sedekahkan, kita berjalankan dengan nilai-nilai yang baik, kita bantu pondok pesantren, kita bantu majlis-majlis taklim, kita bantu masjid, kita bantu musola, hal-hal positif yang baik yang kita lakukan dari harta yang kita miliki, insya Allah akan terus menjadi nilai-nilai kebaikan, bukan hanya di saat kita di dunia, bahkan sampai di saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dikatakan,
wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Selain perintah untuk sabar dalam meraih ridhanya Allah, selain perintah untuk mendirikan salat, selain perintah untuk kita menginfakkan harta yang terbaik yang Allah berikan kita di jalan Allah, dan yang terakhirnya adalah kita diperintahkan untuk mengganti keburukan-keburukan yang pernah ada dan terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah diganti dengan nilai-nilai kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, innal awrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya untuk orang-orang yang awrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan, insya Allah innal abrara lafi na'im, surga jannatun na'im adalah tempat untuk mereka. Tapi sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim, dan untuk mereka orang-orang yang pujar, orang-orang yang lacur, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang gemar berbuat dosa ataupun maksiat kepada Allah, itu pun tidak ada keraguan, lafi jahim, Allah sudah siapkan neraka jahanam untuk mereka orang-orang yang tidak taat tadi. Maka insya Allah mudah-mudahan ke depan hidup kita semakin baik lagi. Ada bahasa yang sering dikatakan, semakin tua hidup kita semakin istiqamah. Mudah-mudahan semakin tua hidup kita semakin rajin ibadah. Kalau sudah istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan nanti hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang terbaik dalam hidup kita, setiap harinya kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari itu pula insya Allah ada perubahan baik yang ada dalam kehidupan kita. Man kana amalu yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana amalu yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang amal perbuatannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tidak ada keraguan, fahuwa rabih, dialah orang yang selamat, dialah orang yang bahagia. Bukan cuma selamat dan bahagia dunia, tapi insya Allah dia juga akan selamat dan bahagia dalam kehidupan akhiratnya. Tapi yang khawatir, wa man kana amalu yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang amal perbuatannya hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini juga dikatakan lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un, dialah orang yang celaka. Khawatir bukan hanya celaka dunia, tapi boleh jadi kita juga akan celaka dalam kehidupan akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka insya Allah yang terbaik yang kita lakukan adalah berubah untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Karena dikatakan sesuatu yang namanya pahala kita perlukan, karena hidup tidak hanya sampai di sini. Sesuatu yang namanya dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan setelah hidup yang sekarang ini. Maka insya Allah berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Insya Allah kita sama-sama berubah. Terlebih kemarin di bulan Ramadan sudah diberikan pelajaran yang begitu istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan saja kemarin kita bisa, insya Allah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya pun kita akan bisa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau keempat poin tadi sudah dilaksanakan dan kita jalankan dalam kehidupan kita, Allah memberikan janji yang begitu hebat dan istimewa kepada kita. Ulaika lahum uqbaddar, maka bagi mereka itu adalah tempat akhir yang baik. Apa tempat akhir yang baik itu? Di ayat yang ke-23-nya disebutkan, jannatu adnin yadkhulunaha, insya Allah surga Aden adalah tempat untuk mereka. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan motivasi yang berarti buat kita untuk sama-sama kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih masih dalam suasana Syawal ini, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'mininal aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi jumrati ibadihil faizinal muqarrabin, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.